Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maduri F. Saya salah satu mahasiswa di jurusan Fisika Universitas Andalas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mesin kalor. Yaitu mesin kalor merupakan perangkat apapun yang menyerap panas dan mengubah sebagian energi itu menjadi kerja. Contohnya pada turbin uap, yaitu yang digunakan untuk menghasilkan energi di sebagian besar pembangkit listrik saat ini. Gambar ini menjelaskan tentang aliran energi yang masuk dan keluar dari mesin kalor. Ini merupakan mesin kalor, ini reservoir panas atau TH, dan ini reservoir dingin atau TC. Panas yang diserap mesin berasal dari tempat yang disebut reservoir panas. Jadi panas yang diserap mesin itu disebut oleh reservoir panas. Sedangkan limbah panas dibuang ke reservoir dingin. Jadi limbah panasnya itu dibuang ke reservoir dingin. Temperatur TH dan TC ini diasumsikan tetap. Secara umum, reservoir dalam termodinamika adalah segala sesuatu yang begitu besar sehingga suhunya tidak berubah secara nyata saat panas masuk atau keluar. Untuk mesin uap, reservoir panas adalah tempat bahan bakar dibakar dan reservoir dingin berada di sekitarnya atau lingkungannya. Kita akan menggunakan QH sebagai panas yang diserap dari reservoir panas dalam periode waktu tertentu, dan QC untuk panas yang dikeluarkan dari reservoir dingin. Kerja bersih yang dilakukan oleh mesin selama waktu ini akan menjadi W. Ketiga simbol ini akan mewakili kuantitas positif. Efisiensi mesin sama dengan rasio manfaat per biaya, sama dengan W per QH, di mana W merupakan kerja dan QH merupakan kalor yang diserap. Untuk nilai yang diberikan pada TH dan TC, yang menjadi pertanyaan ialah berapakah efisiensi maksimum yang mungkin. Untuk itu, kita akan menggunakan hukum pertama dan kedua termodinamika, ditambah asumsikan bahwa mesin beroperasi dalam beberapa siklus, di mana QH sama dengan QC tambah W, atau sama dengan W sama dengan QH dikurang QC. Ini merupakan persamaan kedua. Jadi nilai efisiensi ini tidak bisa lebih besar daripada 1 dan bisa sama dengan 1 apabila nilai QC sama dengan 0. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menggunakan hukum kedua termodinamika yang memberitahukan bahwa total entropi mesin ditambah lingkungannya dapat meningkatkan tetapi tidak berkurang karena status mesin harus tidak berubah pada siklus. Entropi yang dikeluarkan harus setidaknya sebanyak entropi yang diserapnya. Sekarang QC per TC merupakan entropi yang dikeluarkan dari reservoir dingin, sedangkan QH per TC merupakan entropi yang diekstraksi dari reservoir panas. Sehingga hukum kedua memberitahukan bahwa QC per TC lebih besar atau sama dengan QH per TH, atau QC per QH lebih besar sama TC per TH. Ini merupakan persamaan 4. Substitusikan persamaan 4 kepada persamaan 3 sehingga didapatkan E kecil dari atau sama dengan 1 dikurang TC per TH. Dalam menurunkan batas pada efisiensi mesin ini, kita menggunakan hukum pertama dan kedua termodinamika. Hukum pertama memberitahu kita bahwa efisiensi tidak boleh lebih besar daripada 1, yaitu kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak latihan daripada jumlah panas yang dimasukkan. Hukum kedua memberitahu kita bahwa kita tidak dapat mencapai nilai efisiensi sama dengan 1 kecuali TC sama dengan 0 atau TH sama dengan tak hingga. Keduanya tidak mungkin dalam praktikannya. Yang kedua yaitu kulkas atau lemari es. Kulkas adalah mesin pemanas yang dioperasikan secara terbalik lebih atau kurangnya. Dalam praktikannya ini bekerjanya dengan sangat berbeda pada mesin kalor yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Pada gambar ini sistem kerjanya berbanding terbalik dengan gambar di atas, yaitu ini
semua simbolnya didefinisikan mewakili jumlah positif. Gambar ini panas yang dihisap dari reservoir dingin dari bagian dalam lemari es adalah Qc. Sedangkan energi listrik yang disuplai dari stop kontak adalah W atau kerja. Jadi, bagaimana kita harus mendefinisikan efisiensi pada lemari es? Nah, untuk tahu bagaimana caranya, mari kita simak penjelasan berikut ini. COP merupakan koefisien kinerja. Koefisien kinerjanya yaitu sama dengan rasio manfaat per biaya. Pada kulkas atau lemari es ini, rasio manfaatnya sama dengan Qc, sedangkan biayanya adalah W. Jadi Qc per W. Sama dengan mesin pemanas atau mesin kalor yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita dapat menggunakan hukum pertama dan kedua termodinamika untuk mendapatkan batasan COP dalam hal suhu TH dan TC. Hukum pertama termodinamika memberitahu kita bahwa QH sama dengan Qc tambah W. COP sama dengan Qc per QH kurang Qc, sama dengan 1 per QH per Qc dikurang 1. Perhatikan persamaan ini, belum ada batas atas yang jelas untuk kuantitas ini, bukan? Secara khusus, hukum pertama memungkinkan COP untuk menjadi lebih besar daripada 1. Sementara itu, hukum kedua mengatakan bahwa entropi yang dibuang ke reservoir panas harus setidaknya sama dengan sebanyak entropi yang diserap dari reservoir dingin. Untuk itu QH per TH lebih besar atau sama dengan Qc per Tc, atau QH per Qc lebih besar sama dari TH per Tc, sehingga didapatkan kita substitusikan nilai ini pada persamaan ini sehingga didapatkan COP lebih kecil atau sama dengan 1 per TH per Tc dikurang 1 sama dengan Tc per TH dikurang Tc. Untuk lemari es dapur biasa dengan freezer, kemungkinan TH sama dengan 298 Kelvin, sementara Tc mungkin sekitar 255 Kelvin. Dalam hal ini, koefisien kinerja bisa setinggi 5,9. Jadi kesimpulannya, mesin panas dan lemari es memainkan peran penting dalam rumusan hukum kedua dan identifikasi entropi sebagai kuantitas yang diminati. Versi awal dari hukum kedua termodinamika yang berasal dari pengalaman termasuk pernyataan bahwa semua mesin kalor harus menghasilkan beberapa limbah panas dan bahwa semua lemari es memerlukan beberapa masukan kerja. Baiklah, itulah yang